Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Perang tanding dua pasukan elit Mojopahit, Dharma Putra versus Bayangkara, Rakuti versus Gajah Mada. Ditulis oleh Patrick Matanasi, Jumat 10 Agustus 2018. Prabu Jayanegara tergolong raja yang tidak disukai. Dia adalah anak Raden Wijaya, pendiri Mojopahit dengan darah petak. Darah petak bukan permaisuri. Darah petak bukan pula keturunan raja terakhir Singosari Kertanegara. Darah petak merupakan putri raja dari Sumatera. Sudah tidak disukai, sang raja punya orang kepercayaan yang jahat dan licik. Orang mengenalnya sebagai Mahapati. Lelaki ini kebetulan suka bikin intrik. Tak heran sang raja Lalim itu diberontak, bahkan oleh mantan Dharma Putra yang dekat dengannya, Rakuti. Pemberontakan Rakuti terjadi pada tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Dalam pemberontakan Rakuti, nama Gajah Mada mulai disebut-sebut dalam kitab Pararaton sebagai orang yang berperan dan terampil untuk mengatasi masalah. Tulis Agus Arismunandar dalam Gajah Mada Biografi Politik 2010. Kemungkinan besar sebelum Rakuti berontak, Gajah Mada sudah menjadi anggota dari pasukan Bayangkara yang mengawal raja. Kuti yang tidak senang kepada Jayanegara memberontak hingga ibu kota porak-poranda dan membuat raja dalam bahaya. Tak heran Jayanegara menyingkir untuk menghindari bahaya. Sudah pasti Kuti berjaya dan seharusnya sementara waktu menguasai keadaan. Masa depan kerajaan Mojopahit yang berpusat di Trowulan itu tentu saja terlihat suram. Ketika Kuti belum mati, raja bermaksud pergi ke Badander. Pergi pada waktu malam, tiada seorang pun yang tahu, hanya diiringi oleh pasukan Bayangkara berjumlah 15 orang. Pada waktu itu Gajah Mada menjadi kepala pasukan Bayangkara. Kebetulan waktu itu mendapat tugas menjaga. Itulah sebabnya dia mengiringkan raja pergi. Demikian tafsir Pitono Harjowardoyo atas kitab Pararaton, seperti ditulisnya dalam buku berjudul Pararaton tahun 1965. Ditambah Gajah Mada, jumlah pengawal menjadi 16 orang. Para pengiring raja itu terdiri dari pengawal dan pelayan yang disebut pengalasan. Waktu bekal Gajah Mada memberi bantuan kepada Raja Sri Jayanegara dalam pemberontakan Dharma Putra Rakuti, maka dia tak gentar sedikit pun. Sang raja yakin kerja Gajah Mada akan sukses asal semua pengawal lain melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Gajah Mada berwenang penuh atas keselamatan raja. Suatu kali waktu raja sudah beberapa hari di Badander. Seorang pengalasan minta pulang. Gajah Mada tak hanya mencegah dia pulang, tapi juga membunuhnya. Pengalasan itu dihadiahi tusukan keris oleh Gajah Mada. Dalam pikirannya, pengalasan itu bakal bikin musuh raja tahu di mana raja bersembunyi. Rakuti tentu tidak akan diam sebelum Jayanegara nan Lalim itu mati. Hari kelima di Badander, Gajah Mada mohon diri kepada Jayanegara untuk memantau situasi ibu kota Mojopahit. Tiba di sana, Gajah Mada hendak mengunjungi pejabat tinggi kerajaan. Dia mencari tahu sejauh mana kesetiaan para mantan pejabat era Jayanegara kepada tuan mereka. Gajah Mada tentu punya siasat. Layaknya seorang intel,
Gajah Mada tidak mau mempercayai siapapun ketika berada di ibu kota. Ketika ditanya oleh pejabat-pejabat Mojopahit soal keadaan raja, Gajah Mada sangat berhati-hati memberi jawaban. Gajah Mada memilih jawaban buruk dengan bilang bahwa raja sudah terbunuh oleh orang-orang suruhan Rakuti. Pejabat-pejabat itu pun menangis. "Diamlah, tidakkah tuan-tuan sekalian menghendaki Rakuti sebagai raja?" Hardik Gajah Mada seperti digambarkan Slamet Muljana dalam menuju puncak kemegahan sejarah kerajaan Mojopahit 2005. Kepada Gajah Mada, para pejabat itu bilang, "Apa katamu? Ya bukanlah tuan kita." Maka tercerahkanlah pandangan Gajah Mada dalam situasi yang tidak menyenangkan itu. Terkait hal itu, Slamet Muljana mencatat, "Tahulah sekarang Gajah Mada bahwa para pembesar dan warga kota Mojopahit tidak suka kepada Kuti dan masih cinta kepada Raja Jayanegara." Tak lupa, Gajah Mada meminta kesanggupan mereka untuk melawan Rakuti. Operasi intelijen yang dilakukan Gajah Mada ini sebetulnya menentukan masa depan Mojopahit. Dengan atau tanpa Gajah Mada, operasi macam ini perlu untuk mencari tahu bagaimana dukungan kepada raja. Dengan informasi yang diperoleh Gajah Mada, harapan dan kekuatan untuk mengalahkan Rakuti bisa dikumpulkan. Lebih lanjut, Gajah Mada juga tahu bahwa para pengikut Rakuti ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Dalam Nusantara Sejarah Indonesia 2008, Bernard Villech menulis, setelah dengan teliti mempelajari reaksi para tentara itu di antara pasukan pemberontak, dia menyusun revolusi balasan dan memulihkan kekuasaan sang raja. Bersama mantan orang terdekat raja, Rakuti pun digulung. Sayang sekali para raton tidak menjelaskan bagaimana caranya Rakuti akhirnya ditewaskan. Hal yang pasti adalah bahwa pemberontakan ini dapat dipadamkan berkat siasat Gajah Mada. Tulis Agus Aris Munandar. Raja akhirnya sadar pemberontakan Kuti dan sebelumnya Semi terjadi lantaran hasutan seorang pejabat bernama Mahapati. Mahapati berhati jahat dan tukang fitnah. Ia kemudian ditangkap dan dibunuh. Tulis Marwati dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II edisi pemutakhiran tahun 2008. Sementara menurut Slamet Muljana, matinya Mahapati rupanya berarti, maka tercerahkanlah pandangan Gajah Mada dalam situasi yang tidak menyenangkan itu. Terkait hal itu, Slamet Muljana mencatat, "Tahulah sekarang Gajah Mada bahwa para pembesar dan warga kota Mojopahit tidak suka kepada Kuti dan masih cinta kepada Raja Jayanegara." Tak lupa, Gajah Mada meminta kesanggupan mereka untuk melawan Rakuti. Operasi intelijen yang dilakukan Gajah Mada ini sebetulnya menentukan masa depan Mojopahit. Dengan atau tanpa Gajah Mada, operasi macam ini perlu untuk mencari tahu bagaimana dukungan kepada raja. Dengan informasi yang diperoleh Gajah Mada, harapan dan kekuatan untuk mengalahkan Rakuti bisa dikumpulkan. Lebih lanjut, Gajah Mada juga tahu bahwa para pengikut Rakuti ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Dalam Nusantara Sejarah Indonesia 2008, Bernard Villech menulis, setelah dengan teliti mempelajari reaksi para tentara itu di antara pasukan pemberontak, dia menyusun revolusi balasan dan memulihkan kekuasaan sang raja. Bersama mantan orang terdekat raja, Rakuti pun digulung. Sayang sekali para raton tidak menjelaskan bagaimana caranya Rakuti akhirnya ditewaskan. Hal yang pasti adalah bahwa pemberontakan ini dapat dipadamkan berkat siasat Gajah Mada. Tulis Agus Aris Munandar. Raja akhirnya sadar pemberontakan Kuti dan sebelumnya Semi terjadi lantaran hasutan seorang pejabat bernama Mahapati. Mahapati berhati jahat dan tukang fitnah. Ia kemudian ditangkap dan dibunuh. Tulis Marwati
dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II edisi pemutakhiran tahun 2008. Sementara menurut Slamet Muljana, matinya Mahapati Cineleng Celeng rupanya berarti dicincang atau dicacah-cacah karena dosanya suka mengadu domba. Atas jasanya menurut Kitab Pararaton yang ditafsir Pitono halaman 49-50, Gajah Mada diberi hadiah libur 2 bulan. Gajah Mada yang berjasa tentu tak hanya dapat pujian tapi juga jabatan. Setelah itu ia dijadikan patih di Kahuripan dan Daha. Karirnya melesat mantap. Setelahnya lagi waktu Tribhuwana Tunggal Dewi jadi raja, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Saat itulah dia mengucapkan sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa. Meski sudah diselamatkan oleh Gajah Mada, Jayanegara tetap Jayanegara. Raja tetap disembah di zaman kuno. Mau ambil beras rakyat, tanah rakyat, istri rakyat, raja tetap disembah. Menurut para Kitri Simbolon, dalam Menjadi Indonesia tahun 2006, arkeolog Belanda M.C. Krom meyakini bahwa istri Gajah Mada pernah dicabuli oleh Jayanegara. Raja yang pernah digosipkan hendak mengawini saudari yang satu ayah dengannya ini juga pernah mengganggu istri dari tabib Ratanca. Konon itulah penyebab Jayanegara tewas waktu Ratanca mengobati bisul di lehernya. Demikian kisah perang tanding dua pasukan elit Mojopahit, Dharmaputra versus Bayangkara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.